Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Pernahkah Anda bertanya, apa makna terdalam dari keberadaan Anda? Mengapa para nabi diutus, dan apa hikmah tersembunyi di balik setiap kisah mereka? Di balik lembaran sejarah, tersembunyi permata-permata ilahiyah yang hanya bisa terlihat oleh mata hati. Ibnu Arabi, sang sufi besar dari Andalusia, menyingkap rahasia itu dalam Fusus Al-Hikam, buku yang dianggap sebagai salah satu karya spiritual paling dalam sepanjang sejarah Islam. Bersiaplah, karena dalam video ini kita akan menyelam jauh ke dalam samudera makna, menjelajahi kebijaksanaan Tuhan yang memancar melalui para nabi dan menemukan jati diri sejati kita sebagai pantulan dari wujud yang maha sempurna. Dalam sejarah panjang peradaban spiritual manusia, ada beberapa teks yang tidak hanya dibaca, tapi dialami. Teks yang tidak sekadar dibahas, tetapi direnungkan, dizikirkan, dan dijalani. Salah satunya adalah Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, dikenal sebagai permata hikmah atau The Bezels of Wisdom. Buku ini tidak ditulis dari pikiran rasional semata. Ia merupakan pancaran dari pengalaman batin terdalam, ilham langsung, dan percikan cahaya dari dunia yang lebih tinggi. Buku ini terdiri dari 27 bab, masing-masing berbicara melalui suara seorang nabi. Tapi ini bukan kisah sejarah kenabian seperti yang kita baca dalam kitab-kitab suci. Ibnu Arabi membawa kita ke balik tirai wujud. Setiap nabi, menurutnya, adalah manifestasi dari hikmah ilahiyah tertentu. Mereka adalah cermin-cermin sempurna yang merefleksikan sifat-sifat Tuhan dalam bentuk yang dapat kita pahami. Mereka bukan hanya pembawa pesan, mereka adalah personifikasi dari kebijaksanaan itu sendiri. Bab pertama dimulai dengan Nabi Adam, yang tidak disebut hanya sebagai manusia pertama, tapi sebagai hikam al-ilahiyah, hikmah ilahi. Yang pertama, kali tampak dalam bentuk jasmani. Adam, bagi Ibnu Arabi, adalah prototipe manusia sempurna, insan al-kamil. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe, yang mewakili keseluruhan sifat ilahi. Dalam dirinya, Tuhan bercermin. Dari sinilah Ibnu Arabi memperkenalkan prinsip utama dari filsafatnya. Wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Dalam pandangan ini, hanya ada satu realitas sejati, yaitu Tuhan. Semua yang tampak di dunia hanyalah pancaran dari wujudnya, seperti bayang-bayang dari satu cahaya. Selanjutnya, setiap bab menjadi jendela ke dalam makna yang lebih dalam dari eksistensi. Nuh membawa kita pada hikmah spiritual dalam kesabaran dan perjuangan. Idris pada pengetahuan dan kebeningan hati. Ibrahim, sang kekasih Tuhan, mewakili cahaya dalam pencarian dan bagaimana api cinta justru menjadi tempat pencerahan. Musa mengajarkan tentang hukum dan batas, namun juga tentang ledakan kehadiran Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh bentuk. Isa atau Yesus menghadirkan sisi ruhani dari eksistensi yang lahir tanpa perantara biologis, menjadi simbol penyatuan mutlak dengan ruh ilahi. Dan di puncak dari semuanya Muhammad. Bagi Ibnu Arabi, Muhammad adalah penutup para nabi, tetapi juga puncak dari manifestasi hikmah ilahiyah. Ia adalah khatam al-wilayah, penutup wilayah spiritual, sebagaimana ia juga adalah khatm al-nubuwah, penutup kenabian. Dalam diri Muhammad, kata Ibnu Arabi, semua hikmah para nabi bersatu. Ia bukan sekadar pembawa wahyu, tetapi jalan itu sendiri. Jalan menuju Allah, jalan menuju kesadaran tertinggi. Namun Fusus Al-Hikam bukanlah buku yang mudah dicerna. Ia menolak
logika linier. Ia bermain dalam dunia simbol, makna ganda, dan isyarat ruhani. Ia lebih menyerupai musik daripada buku, terdengar berbeda setiap kali dibaca, memberi makna yang baru tergantung pada siapa yang mendengarkannya dan bagaimana kesiapan ruhani pembacanya. Ibnu Arabi bukan seorang mistikus biasa. Ia menyebut dirinya Al-Syeikh Al-Akbar, sang guru besar, bukan karena ego, tetapi karena kedalaman pengalamannya yang tak tertandingi dalam sejarah sufisme. Ia tidak membangun sistem dogma, melainkan jaringan pemahaman. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Dalam dunia Ibnu Arabi, tidak ada oposisi antara Tuhan dan ciptaan. Justru, ciptaan adalah cermin-cermin tempat Tuhan bercermin. Baginya, hikmah bukanlah sesuatu yang dipelajari, tapi sesuatu yang diungkap. Ia datang kepada hati yang bersih, jiwa yang siap, dan akal yang tenang. Inilah mengapa Ibn Arabi sangat menekankan pada ma'rifah, pengetahuan langsung yang datang dari pengalaman batin, bukan dari bacaan atau diskusi. Ma'rifah ini adalah cahaya yang menyinari batin, menjadikan seorang hamba melihat hakikat segala sesuatu dengan jelas. Salah satu ide sentral dalam Fusus Al-Hikam adalah bahwa Tuhan berbicara melalui semua bentuk dan semua zaman. Tidak ada batas bagi tempat munculnya kebenaran. Karena Tuhan adalah wujud mutlak, maka segala sesuatu yang ada mengandung jejaknya. Bahkan kegelapan adalah bagian dari permainan cahaya. Bahkan kesesatan dalam pandangan Ibn Arabi adalah jalan yang bisa membawa seseorang kembali pada kebenaran jika dibaca dengan mata hati. Kritikus Ibn Arabi sering menuduh ajarannya sebagai bentuk panteisme atau penyimpangan dari tauhid. Tapi Ibn Arabi tidak pernah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Yang ia katakan adalah tidak ada dalam wujud ini kecuali Allah. Tapi Allah itu bukan benda, bukan makhluk. Ia adalah realitas yang mengalir dalam segalanya tanpa bisa dipahami oleh batasan-batasan pikiran manusia. Dan inilah kenapa Ibnu Arabi begitu hati-hati dalam bahasanya. Ia sering berkata, siapa yang mengetahui akan diam. Karena bahasa tidak cukup untuk menggambarkan apa yang dialami oleh hati yang telah menyaksikan hakikat. Fusus Al-Hikam bukan hanya untuk dibaca, ia adalah untuk dijalani. Setiap bab bisa menjadi cermin untuk kehidupan spiritual kita. Setiap nabi bisa menjadi simbol dari tahap-tahap yang kita lalui dalam perjalanan ruhani kita. Dari ketidaktahuan menuju cahaya, dari ego menuju penyatuan, dari bentuk menuju makna. Dalam dunia modern yang penuh kebisingan, ajaran Ibn Arabi datang seperti suara lembut dari kedalaman. Ia mengingatkan kita bahwa di balik keramaian wujud ada keheningan ilahi, bahwa di balik bentuk ada makna, bahwa dalam diri manusia ada potensi untuk menjadi cermin sempurna bagi wujud yang Maha Esa. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Dan mungkin itulah pesan terdalam dari Fusus Al-Hikam, bahwa kita semua sedang menempuh perjalanan kembali. Bahwa kehidupan ini adalah cermin, di mana Tuhan melihat dirinya sendiri. Dan bahwa jika kita cukup tenang, cukup sadar, cukup terbuka, kita akan mulai melihat cahaya itu, tidak di luar sana, tetapi di dalam hati kita sendiri. Penutup visual, dengan latar langit malam penuh bintang, suara lembut muhasabah, dan kutipan Ibnu Arabi mengalun. Hati seorang beriman adalah rumah Tuhan. Maka bersihkanlah rumah itu agar dia mau tinggal di sana. Don't forget to comment, like, and subscribe.